Juga dengan adanya itu maka kita bisa memberikan, apa ya, memberikan saran ya, membuat desain bagaimana pengendalian bahaya, metodenya pakai apa, apakah dilindungi ya, dipakai handicap atau pakai pelindung mesin yang selama ini sering terjadi kecelakaan. Contoh juga ya, dulu saya ingat mobil itu kalau kecepatannya terlalu tinggi bunyi, berarti itu kan sudah teknologi beri alarm. Wah ini kecepatan terlalu tinggi. Itu teknologi ya. Dengan alarm itu diharapkan, nah sekarang kita pakai mobil, kalau kita nggak pakai sabuk pengaman kan bunyi di mobil itu, berarti ada alarm, tanda akhirnya orang ingat metodenya ya. Kemudian keenam adalah sebagai acuan mengukur efektivitas tindakan pengendalian bahaya. Ya, bagaimana efektivitas. Sekali lagi, tujuan umumnya adalah melindungi, melihara kesehatan sehingga kinerjanya meningkat. Kalau pekerjaannya sehat, mesinnya jalan, tidak rusak, maka produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat, otomatis pekerjaan juga meningkat penghasilannya, katakanlah bonusnya, jasa perusahaan. Kemudian juga lingkungan ya, tempat kerja. Sama, kalau lingkungan aman, bebas dari cemaran, bebas dari kecelakaan, maka kerja juga enak. Sehingga memastikan sumber produksi, mesin, alat, prasarana terpelihara, efektif, efisien. Oleh karena itu di dalam pengertian manajemen risiko ada proses identifikasi, hazard, menilai, kemudian penilaian risiko, analisis risiko. Terakhir adalah pengendalian apa yang dikendalikan agar dihindari, diganti, diminimalisir, minimalkan, menghapus risiko yang tidak dapat terima. Dalam perusahaan manajemen risiko ada suatu proses perencanaan, ya, pengaturan, kepemimpinan, pengaturan aktivitas organisasi, meminimalisir risiko pendapatan. Kalau di kantor-kantor kalau secara ekonomi bagaimana tidak rugi perusahaan itu namanya risiko keuangan. Jadi semua manajemen risiko itu tidak hanya untuk kecelakaan, tapi juga untuk keuangan dari perusahaan. Melindungi perusahaan ya, menghambat tujuan, membantu pembuatan kerangka kerja, ya, mana proses finish, fungsi pada perusahaan, mendorong manajemen agar proaktif. Artinya proaktif. Jadi gini, intinya bahwa kalau pekerja itu sehat, mesinnya terpelihara, tidak rusak, maka perusahaan juga dapat untung. Kalau dapat untung, ya kalau manajemen ya dapat berhasil, otomatis pekerjanya juga untung, artinya gaji bisa naik. Oleh karena itu, ada kata-kata kuncinya juga peringatan dan berhati-hati ya, supaya segala sesuatu. Kalau kita terapkan di rumah juga kan sama kan, di rumah itu kan ada risiko jatuh, terpleset, terbentur, tertusuk, tersengat listrik, ya, terbakar itu kan ada risiko semua. Biarpun tidak secara terorganisir, tapi kita sudah harus paham. Terakhirnya paling enggak kita sudah budaya safety itu sudah terbiasa. Mana kita keluar, biarpun keluar sebentar, pakai helm itu sudah budaya safety, mengendalikan risiko. Berikutnya adalah meningkatkan kinerja perusahaan sama sosialisasi manajemen risiko. Ini yang penting sosialisasi, artinya menjelaskan, memaparkan supaya tiap-tiap orang memahami tentang analisis risiko, memahami tentang pengendalian risiko.
Saya kira itu ya. Paling enggak kita timbul gagal fungsi proses karena human error, kegagalan sistem, faktor luar seperti bencana, empat faktor risiko antara manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Dengan manajemen risiko ini, perusahaan bisa ambil langkah preventif, bahkan sanksi supaya kapasitas produksi dan layanan terjaga. Ya, ini ada dua ya. Jadi ada manajemen hazard, manajemen finansial ya. Hazard ya. Jadi sekali lagi ada berkaitan potensi yang mengakibatkan kebrangkrutan dan kerusakan. Kita membahas hazard, kita juga membahas perilaku. Risiko perilaku yaitu peristiwa menimbulkan kerugian bisnis. Di antara lain legal hazard, physical hazard, dan moral hazard. Contoh hazard yang legal misalnya pelanggaran pengabaian peraturan bisnis yang bisa mengakibatkan kebangkrutan. Seperti pelanggaran SOP atau peraturan-peraturan yang akhirnya berakibat fatal. Jadi artinya hazard melanggar aturan. Yang kedua adalah physical hazard, mesin yang sudah tua. Itu juga macet. Makanya seperti pesawat terbang. Wah ini sudah lebih dari 30 tahun, 20 tahun ini risikonya tinggi untuk tenggelam. Kemarin kan kapal selam tenggelam. Apakah dihantam orang dan jelas nggak bisa timbul lagi karena tenggelam kapal selam nggak mungkin timbul. Namanya kapal selam sudah tenggelam, tapi tenggelam ke dasar maksudnya ya. Kemudian mesin juga menimbulkan risiko kerugian. Jadi ini menarik sekali ya. Ada physical hazard, ada legal hazard, ada moral hazard. Nah, moral hazard itu sudah berhubungan dengan perilaku karyawan. Tidak jujur, korupsi, melanggar aturan. Jadi pelajaran sini dapat sebenarnya kita apakah melanggar akhlak lah. Kalau moral hazard akhlaknya bertentangan. Ya, akhlaknya melanggar aturan itu sengaja melanggar aturan itu hazard legal. Tapi kalau moral hazard manusianya akibat perilakunya buruk, akhirnya perusahaan rugi. Kemudian ini manajemen risiko finansial. Manajemen risiko finansial yaitu upaya pengawasan risiko dalam perlindungan hak milik, keuntungan harta aset sebab. Jadi sekali lagi manajemen risiko masuk juga kan tidak hanya kerugian jiwa raga tapi properti perusahaan. Ya sama ya, identifikasi, ya evaluasi penilaian, melakukan tindakan. Manajemen ini sangat penting karena ini merupakan salah satu sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan itu orang yang mampu menilai ya, atau mampu menghitung segala itu perusahaan itu, keuangan perusahaan. Seperti, ini saya nggak tahu ya, artinya dia pajak dan sebagainya, keuangan lah, kemudian pasar lah, ya. Termasuk ini ya, saya nggak tahu ini tentang ekonomi ya, artinya harga pasar, komoditi lain saingan, kemudian daya beli, pasarnya sudah beralih. Contoh kemarin apa ya, batu bara itu hancur tuh karena katanya ada saingan untuk energi yang lebih murah, gas gitu ya, daripada batu bara. Akhirnya semua tidak membeli batu bara lagi karena ada produksi gas yang masuk untuk industri. Ini manajemen risiko strategis berhubungan dengan pengambilan putusan. Jadi kondisi risiko yang terjadi tidak terduga mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan.
Dalam hal ini beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko aset, impairment, risiko kompetitif, bahkan risiko franchise bila ada. Intinya bagaimana rencana itu bisa mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, bagaimana penerapan K3 ya, di sawitnya. K3 di sawit tidak mudah diterapkan karena tenaga kerja, terutama pekerja lapangan, memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga sulit untuk menerapkan budaya safety atau keselamatan kerja yang aman bagi pekerja yang berhubungan alat kerja seperti parang, cangkul, dodos, bahan-bahan kimia, pestisida maupun pupuk. Nah, ini ya. Jadi ini kelihatan di sini bahan-bahan ini yang menimbulkan risiko langsung kimia ya. Tahapan yang harus dilakukan membentuk budaya yaitu pada pagi sebelum bekerja itu dikumpulkan model apel itu ya safety talk. Safety itu aman, selamat, talk itu bicara, berpidato atau berceramah. Artinya apa? Sebagian besar perusahaan telah berbinasa sehingga orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan para pekerja harus mampu melakukan sosialisasi tentang cara aman bekerja. Artinya yang punya pendidikan tinggi, jabatan tinggi, tiap pagi sudah melakukan pesan-pesan tentang safety. 5-10 menit. Sebagai contoh, asisten menjelaskan tentang pemakaian masker. Nah, itu mulai dulu ya. Tim penyemprotan bagi kesehatan pekerja melakukan esok hari menggunakan apron, menjelaskan safety harus bertahap. Artinya apa? Safety talk itu selalu disuarakan oleh orang yang diberi tugas. Oke. Nah, kemudian monitoring. Di samping bicara atau ceramah ke pekerja, kita monitoring apa benar mereka selalu menggunakan APD, ya toh? Dicek benar apakah yang disarankan itu dia menggunakan atau tidak. Nah, itu kan karena ini punya risiko. Nah, termasuk bagaimana bila terjadi kebakaran, ya, keselamatan kerja. Jadi selalu disuarakan. Kemudian juga sosialisasi tanpa MSDS. Apa MSDS? Material Safety Data Sheet. Ini penting apabila menggunakan bahan kimia beracun seperti pestisida atau pupuk, lembaran MSDS terdiri panduan bahan aktif apa di bahan tersebut, bahaya, gejalanya biar tertumpah, terhirup, ya, peralatan perlindungan, menghindari K3 atau pertolongan kecelakaan. Jadi sosial ini dilakukan lembaran tersebut di laminating, kemudian ditaruh di tempat-tempat yang ditentukan, kemudian juga disupervisi. Ya, artinya kalau kena pekerja itu harus menjelaskan juga bagaimana cara-cara. Kalau ini contohnya, sebagai contoh, staf lawan bertanya, jika racun terkena mata apa yang mesti dilakukan? Maka dia segera dibilas dengan air bersih mengalir 15 menit. Membuka kelopak mata, setelah itu si Ujang akan mensimulasikan di depan kamera. Artinya apa? Ya, itu contoh praktek untuk menerapkan MSDS sesuai dengan aturan. Nah, ini ya. Oleh karena itu, ya ini kan ada material safety data sheet, ini kan ada nama produknya, kandungannya, ya, bagaimana komposisinya, termasuk dia bagaimana tingkat risikonya, ya, keterangan-keterangannya di dalam lembar tersebut. Nah, kemudian berikutnya, pembuatan near miss, ya, kita mengenal piramida safety. Jika dalam 10.000 kejadian hampir celaka, jika tidak maka bisa dengan baik bila tidak diantisipasi dengan baik menimbulkan 600 kecelakaan kerja.
dan mengakibatkan satu fatality atau kematian. Tentunya kita harus menghindari korban, salah satu menghindari hal tersebut dengan pembuatan sistem near miss. Near miss, hampir celaka. Jika menemui mobil karyawan yang kondisi ban gundul, maka dibuat laporan dalam form near miss, di mana sopir harus bertanda tangan diberi tempo segera mengganti ban selama belum ada pergantian ban. Maka mobil tidak boleh dioperasikan. Setiap asisten lapangan diwajibkan membuat form near miss sebanyak 5-10 dengan solusinya setiap bulannya. Dengan dibuatnya near miss setiap bulan diharapkan hampir celaka dapat diantisipasi. Artinya apa? Ini sudah prakteknya ya. Prakteknya supaya tidak terjadi kecelakaan gitu aja. Kemudian di perusahaan juga ada rapat safety bulanan. Artinya apa? Pimpinan, manajer, asisten mandor pekerja itu menilai, menyampaikan laporan, termasuk usul-usul dan program perbaikan. Ada indikatornya. Kemudian di dalam sistemnya itu juga harus ada apa? Ada reward dan punishment. Reward artinya penghargaan. Bila katakan kita nanti sebagai tenaga penyuluhnya atau manajernya, ternyata anak buah kita menerapkan dengan baik, patuh, maka kita berhak atau wajib juga memberikan penghargaan bagi mereka yang selalu. Maka di perusahaan itu ada tulisan karyawan teladan ya setiap bulan ya, dengan teladan dari bidang lingkungan, dari bidang keuangan dan sebagainya. Di sisi lain, bila melanggar tentunya diberi sanksi, tidak pakai helm, tidak pakai masker dan sebagainya tentunya sanksi. Dan sanksi tidak langsung tapi bisa tertulis, bisa peringatan, baru nanti dengan cara memberikan teguran. Bahkan yang terakhir bila melanggar berat adalah dengan pemecatan. Ya, saya kira itu ya. Ada dua hal. Pertama adalah tentang yang sederhana dari si pangan, si sawit. Jadi Bapak memberi gambaran itu paling enggak di benak kita tuh sudah tahu ya urut-urutannya apa yang dilakukan. Nanti bikin aturan, kita bikin pedoman dan metode supaya memudahkan perusahaan. Dan kalau kita punya dokumen itu, wah ini di bagian UGD ya. Di samping untuk pasien, kalau di rumah sakit ya, untuk pekerjanya juga. Contoh pasiennya gemuk bener. Kalau dia sendirian, nah kalau nggak ada alat, berarti kan memindahkan pasien tuh bisa cedera juga pekerjanya, perawatnya. Kan itu, berarti kan harus tahu tekniknya. Tidak mungkin satu kan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang diperkirakan memberikan risiko tinggi, baik untuk dirinya dan lingkungan, maka harus ada pengendalian. Oke, saya kira itu ya secara singkat kuliah hari ini. Nanti insya Allah nanti malam saya coba bikin kisi-kisi soal, insya Allah ada untuk persiapan ujian. Saya kira itu aja ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan dipahami. Sebenarnya banyak nggak paham Pak, bagaimana nilai risiko gambar kotak-kotak itu. Sekali lagi itu dipilih salah satu aja dari sekian-sekian itu, dia zona merah atau apa itu tiap-tiap zona kan beda-beda. Silakan. Kalau ada pertanyaan cukup 50 menit teorinya hari ini, nanti berikutnya nanti prakteknya harus ke perusahaan, tapi ini nggak tahu nih atau mandiri nggak tahu ya, nanti bisa dibikin Pak Barodin ada nggak ya? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Atau paham semua, sudah paham?
Kalau paham berarti ujian dapat 100 itu insyaallah. Ya. Paham tuh 100 tuh. Oke, bila nggak ada mungkin jadi Bapak kalau Bapak pakai WA tuh mesti nggak ada yang bertanya. Tapi kalau pakai ini nggak ada yang bertanya. Jadi berarti sudah paham. Kalau pakai kuliah WA mesti banyak bertanya. Tapi kalau Zoom-ning jangan bertanya. Oke, saya kira cukup. Silakan istirahat. Persiapan untuk ujian akan datang. Oke, saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.